Baik Sobat Inspirasi, kembali lagi di Don Podcast Menginspirasi. Nah ini di video saat ini, video kali ini kita akan bincang-bincang bersama anggota ataupun komisioner KPU Kabupaten Merangin, Bang Hairul Ihwan. Pakai dapil Bang kalau di KPU nah, pakai dapil. Kalau sama mulu kayak ini kan, kayak DPR. Jadi Bang Hairul Ihwan ini merupakan salah satu komisioner KPU, bidang apa Bang? Saya divisi hukum dan pengawasan. Divisi hukum dan pengawasan. Ya. Nah, jadi pasti sobat-sobat inspirasi banyak yang tanya-tanya, penasaran. Bang masih muda sudah menjadi berarti masih termasuk pejabat daerah itu Bang? Iya. Saya bilang begitu. Jadi masih tergolong muda sudah menjadi pejabat daerah. Itu kalau boleh cerita-cerita nih Bang. Ya. Kalau masa kecil Abang itu dihabiskan di memang sudah di Kota Bangko atau di mana Bang? Ya. Jadi gini ya, kalau untuk ini terkait dengan masa kecil, saya ini lahir di desa Air Lago namanya. Air Lago. Ya. Ini agak kurang familiar sebenarnya ini desa ini kan. Di kecamatan apa? Kecamatan Morasiau. Morasiau. Ya, karena memang ini ya tempat ini desa memang terpencil gitu. Kalau dulu itu di ini ya pinggir ini aliran Sungai Tembesi ya. Itu nama apa nama itu? Desa itu memang di pinggir sungai gitu. Desanya pinggir ya, sungai. Pinggir sungai. Cuma sudah setelah beberapa tahun itu sekarang ini sudah pindah agak bergeser ke arah Pasar Morasiau. Desanya jadi desa di pinggir sungai itu sudah ditinggalkan. Tidak ada penghuni. Iya, tidak ada penghuni sama sekali sekarang. Oh, memang betul-betul ditinggal. Iya, tinggal. Jadi di situ kosong dong? Kosong. Jadi ada 3 desa itu di pinggir sungai itu berdekatan itu. Ada desa Air Lago, Rantau Bidaro sama Badak Tekurung. Nah, itu dulu ini ya di berseberangan ya. Misalnya di sini Air Lago, di seberangnya Rantau Bidaro. Kemudian di di sebelah hilir sungainya itu Badak Tekurung gitu. Jadi ketiga desa itu semuanya sudah ditinggalkan, tidak ada penghuni sama sekali. Jadi orangnya sudah pindah semua. Pindah semua. Ya, sudah pindah karena ini pergeseran perubahan zaman. Kalau dulu kan orang akses transportasi itu kan lewatnya jalur sungai. Nah, makanya rata-rata desa dahulu itu di pinggir sungai. Nah, sekarang ini bergeser karena akses orang ini kan jalan raya. Nah, jadi yang desa-desa yang 3 desa yang di pinggir sungai itu sekarang sudah tinggalkan. Orang sudah berarah ke jalan raya. Berarti nggak ada TPS di situ Bang? Nggak ada. TPS nggak ada. Kalau orangnya nggak ada, di PT-nya ada. Jadi kalau nama Air Lago itu Bang, mungkin Abang tahu nggak asal-usulnya Bang? Iya. Jadi memang Air Lago itu kan berasal dari ini ya gabungan dari air dan lago. Lago itu kalau bahasa Indonesia itu laga ya, berlaga gitu, berkelahi. Berkelahi ya. Nah, jadi memang ada sungai ya, aliran sungai itu itu bertemu dengan aliran sungai kecil ya, bertemu dengan aliran Sungai Tembesi. Jadi memang ini ya aliran sungai itu memang dulu sangat kuat gitu. Jadi memang seperti sedang berkelahi gitu. Antara sungai ya, seperti ketemu gitu. Iya, ketemu seperti memang karena ini ya saking kuatnya dorongan itu memang seperti ini berkecamuk gitu ya. Sedang berlaga gitu. Makanya lahirlah nama desa itu Desa Air Lago gitu. Air yang sedang berlaga atau berkelahi gitu. Berarti sama dengan air 2 warna yang Iya, pertemuannya seperti itu. 2 warna. Bukan ke situ arahnya. Kalau dulu itu tetap 1 warna. Nggak tahu kalau sekarang. Jadi dari desa Air Lago nih. Iya. Berarti SD-nya pun dulu di situ Bang? Iya. Kalau SD-nya itu
dekat pasar. Kalau SD-nya saya itu sekolahnya di SD 16 namanya. SD Negeri 16 Moresiau 1. Itu dekat puskesmas ya, Pasar Moresiau itu. Jadi memang kalau dulu itu jalan kaki dari SD, dari pinggir sungai itu, desa yang pinggir sungai ke tempat saya sekolah itu jalan kaki. Lebih kurang sekitar 2 kilo lah, 2 kilo. Itu jalan kaki. 2 kilo itu dari sini kemana itu Bang? Kalau dari sini sampai ke inilah Pasar Bawah lah kira-kira. Lumayan. Lumayan jauh. Betisnya besar Bang? Nah kalau makanya dulu itu, kalau ini ya, kalau anak-anak yang masuk SD itu memang rata-rata umurnya sudah ini ya, sudah apa namanya itu? Oh sudah di atas ya, sudah 7 tahun gitu. Artinya sudah kuat berjalan gitu. Sudah kuat berjalan. Iya. Kemudian SMP-nya Bang masih di Masih desa? di Moresiau. Nah, jadi saya memang menghabiskan pendidikan sekolah dasar saya ya, SD sampai SMP itu di Moresiau. Jadi kalau SMP-nya dulu namanya SLTP Negeri 1 Moresiau. Nah, kalau sekarang sudah ini ya, karena ada perubahan nama jadi SMP 9 Merangin. Itu guru-gurunya masih ketemu sekarang? Masih rata-rata masih ketemu. Memang ada beberapa yang sudah meninggal dunia juga. Kemudian sudah pensiun ya, rata-rata sudah pensiun itu. Abang ini termasuk yang baik atau yang nakal waktu itu? Kalau ini ya, ini apa nama ini? Mungkin pengakuan pribadi saja lah ya. Saya ini termasuk tipikal anak yang baik lah. Anak yang baik. Yang baik dan agak sedikit pintar lah. Saya pikir tadi mau pengakuan itu jeleknya, rupanya tetap baik. Ini pengakuan pribadi ya, udah tahu kalau pandangan orang. Jadi ya kalau di sekolah itu kan dari dulu orang bilang guru itu akan lebih ingat kepada orang yang baik, pintar, dan atau sekalian nakal sekali. Jadi memang itu ya kecenderungannya gitu kan, memang yang anak-anak yang dikenal itu betul kata Bung Doni tadi, pertama itu pintar nian atau nakal nian. Yang sedang-sedang lewat. Yang sedang-sedang biasanya agak terlupakan. Memang satu pekerjaan itu memang tidak boleh setengah-setengah. Iya betul, saya sepakat itu. Gitu. Kalau nakal sekali. Jangan tanggung-tanggung. Kemudian itu SMP masih di Moresiau. Ya, masih di Moresiau. SMA-nya Bang? Kalau SMA saya sudah mulai ini ya, apa namanya, agak hijrah ya. Hijrah, tapi keluar dari Moresiau ya. Saya sekolahnya di Jambi. Di SMK Negeri 3 Jambi. Kalau dulu lebih terkenalnya dengan STM Negeri gitu. Anak STM. Anak STM. Bahaya. Itu mengalami masa-masa roda itu. Itu memang ya, kalau dulu kan memang agak semacam jadi apa namanya itu, stigma ya di tengah masyarakat. Kalau anak-anak STM itu kecenderungannya ini ya, apa namanya itu, badung ya, nakal ya, atau apa namanya, suka tawuran gitu. Nah, jadi memang itu apa namanya itu, pergeseran itu sudah berubah ya, namanya sudah berubah. Tapi ketika saya apa namanya, sekolah itu masih sempat lah mengalami beberapa ini kejadian itu. Masih ikut-ikutan ya. Karena ini apa namanya, ini karena pola pikir ya waktu itu ya. Itu bisa dibilang itu solidaritas itu. Ketika ada ini ya, bagian dari kawan-kawan sekolah kita yang mengalami masalah, kita ikut ini. Saya pikir itu salah sebenarnya, tapi waktu itu apa ya namanya, gejolak jiwa muda itu ya. Karena masih sedang inilah, sedang membara gitu. Nah, jadi suka terbawa emosi gitu. Jadi sempat juga ikut-ikutan. Karena memang dunianya itu gitu. Karena bergaulnya sama juga orang. Iya. Jadi 3 tahun di Jambi, kemudian pulang masih lanjut di Jambi Bang? Saya ini 3 tahun di Jambi, kemudian saya ini pulang kembali ke ini ya, ke daerah yang ke Merangin. Nah, jadi melanjutkan pendidikan di Merangin untuk pendidikan tingginya. Di Merangin ya di
perguruan tinggi di Merangin, Bang, ya? Ya, ya Sebut saja STKIP. Ya, ya. Memang ya. Saya ini melanjutkan pendidikan di STKIP YPM Bangko ya. Apa namanya? Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Ya, bahasa Inggris. Jadi kalau selama abang di kampus ya di STKIP itu tadi kan anak baik waktu SMP. Ya, ya. Itu apakah memang sekedar ya kuliah kemudian wisuda atau mungkin ada kegiatan-kegiatan lain? Oh ya. Jadi saya ketika ini ya saya sedikit cerita ya. Ketika mulai saya di sekolah ya mulai SD sampai SMP, SMK sampai kuliah. Saya ini memang tipe-tipe orang yang suka ini ya apa namanya itu punya kegiatan lain di luar kegiatan sekolah ya, sekolah ataupun kuliah. Jadi memang dari SD saya sudah mulai ya. Saya ingat di SD saya pernah jadi dokter kecil waktu itu. Masih Bung Doni masih ketemu nggak? Atau ada dengar istilah ini dokter Sama kecil? kita, Bang. Sama ya? Kecil. Tos dulu. Nah jadi saya pernah, ini mulai dari SD saya pernah ikut ini ya dokter kecil. Nah kemudian di SMP saya juga ini aktif di OSIS ya, jadi pengurus OSIS. Kemudian di SMK di SDM di Jambi saya sempat jadi ketua OSIS ya, ketika SDM di SMK 3 Jambi itu. Jadi memimpin itu. Ya. Ketika saya sudah jadi nama pengurus OSIS, jadi ketua OSIS sudah mulai ini ya. Udah mulai berkurang. Sudah mulai berkurang. Awal-awal saya sekolah itu masih lah gitu. Nah kemudian ketika kuliah saya tetap memang karena memang jiwa ini ya kegiatan-kegiatan bentuknya organisasi itu memang saya ini ya mulai dari sekolah dulu saya memang sudah ini. Nah makanya ketika kuliah saya pun aktif di beberapa kegiatan ya baik di intra maupun di ekstra kampus itu. Di kampus pernah ikut organisasi apa, Bang? Ya. Di internal. Kalau di internal saya pernah ini ya aktif mulai dari kegiatan di HMJ yang dulu namanya Himpunan Mahasiswa Jurusan ya. Kemudian juga saya ingat itu semester 2 ya, baru semester 2 saya sudah terpilih jadi ketua BPM, Badan Perwakilan Mahasiswa di STKIP YPM Bangko. Oh, itu DPR ya, DPR-nya mahasiswa. DPR-nya mahasiswa. Di semester 2 itu. Semester 2, semester 2. Nah, ini kapan, Bang? DPR kampus sudah nih. Itu semester 2. Ya. Berapa periode, Bang? 2 periode. 2 periode. Iya, dari semester 2 sampai semester 4 ya, sampai semester 5 gitu. Sampai semester 5. Jadi itu selama apa aja tuh, Bang, kegiatan-kegiatan yang dulu Abang lakukan? Ya, jadi kalau untuk kegiatan ini ya di intra kampus itu ya, karena ini kan miniaturnya negara sebenarnya kampus ini kan, mulai dari ada presiden BEM-nya, kemudian ada DPR-nya yang kata Bung Dani tadi, yang itu BPM-nya. Nah jadi layaknya sebuah inilah negara ya, jadi ketika ada BEM-nya itu mungkin eksekutifnya yang melakukan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler kemahasiswaan, sementara kita BPM ini adalah mengawasi ya terkait dengan kegiatan-kegiatan dilakukan di kampus. Itu ya selayaknya DPR lah, Bang, ya, mengawasi segala macam. Kalau itu kan internal tuh, Bang. Ya, internal. Untuk organisasi luar? Ya kalau di luar saya memang aktif di beberapa ini ya organisasi ya, tapi saya lebih ini ya aktifnya di HMI, Himpunan Mahasiswa Islam. Gimana tuh, Bang, awal-awal masuk HMI? Ya, saya masuk HMI itu saya masuk kuliah nih di STKIP itu tahun 2007. 2007? Ya, 2007. Kemudian mengikuti proses ya di HMI itu ada namanya basic training ya, latihan kader 1 kalau di HMI itu. Saya ikut itu tetap di tahun 2007. 2007 itu saya ikut basic trainingnya HMI. Nah jadi memang lebih di ekstra kampus saya memang lebih aktif ya, konsen di HMI itu. Mulai dari ini ya, saya sedikit cerita ya terkait dengan kegiatan di HMI ini.
Saya basic training LK1 itu tahun 2007. Kemudian ada nama intermediate training ya LK2 tahun 2009. LK1 di Bangko, kemudian LK2-nya 2009 itu di Bogor. Bogor ya. Nah, kemudian ke LK3-nya advanced training-nya itu di Aceh tahun 2016. Udah keliling-keliling juga, Bang. Ya. Nah, ini Bang, kalau sekarang kan sudah menjadi anggota KPU, Bang. Ya. Rentang waktu Abang dari tamat kuliah, kemudian apakah langsung jadi KPU ini atau mungkin sebelumnya ada kerja di tempat lain? Ya, jadi sebelum saya di posisi ini jadi anggota KPU ini sudah ini ya beberapa ini kerja ya, dunia kerja. Saya itu pernah dulu jadi konsultan ya, konsultan teknik. Konsultan teknik. Ya, di di konsultan teknik saya di bagian pengawasan. Nah, jadi memang banyak berkecimpung di dunia-dunia kerja proyek-proyek pembangunan di Kabupaten Merangin ini. Kita banyak membangun proyek yang kita mengawasi. Gitu. Sorry Bang, tadi Abang di divisi hukum dan pengawasan. Ya. Memang dari mahasiswa Abang tuh mengawasi BPM. Iya, iya. Konsultan mengawasi. Iya, jadi memang kayaknya sudah memang jalurnya ke situ ya. Jadi memang kegiatan pengawasan kita memang sudah dari ini. Sudah dijiwai. Ya. Pengawasan adalah saya. Oh, berarti di pengawasan, di konsultan, kemudian baru ngikutin ini Bang ya? Iya, iya. Nah, jadi memang sebelum saya di KPU ini, memang pengalaman kepemiluan saya ini saya rasanya sudah ini ya cukup banyak ya, karena dari tahun 2012 saya sudah jadi ini PPK, panitia pemilihan kecamatan untuk pemilihan bupati dan wakil bupati Merangin periode 2013-2018. Nah, waktu awal pertama kali terpilih jadi PPK itu masih kuliah gitu. Karena sudah hampir mau wisuda gitu. Karena saya wisuda itu di Desember 2012 itu. 2012. Ya, jadi saya jadi PPK itu kalau sana sekitar bulan September atau Oktober gitu, tahun 2012. Nah, jadi kemudian setelah selesai jadi PPK pemilihan bupati itu dilanjutkan dengan ini pemilihan presiden dan pemilu legislatif 2014 sampai 2019. Nah, kemudian untuk selanjutnya di pemilihan gubernur Jambi tahun 2015 saya tetap terpilih lagi ya, menjadi anggota PPK gitu. Nah, kemudian pemilihan bupati yang 2018 kemarin saya itu menjadi panitia pengawas pemilu kecamatan ya, Panwaslu kecamatan. Ya, ngawasi lagi. Ya. Nah, jadi memang saya pikir ini pengalaman kepemiluan memang sudah ini ya, rasanya sudah cukup banyak yang saya lakoni. Nah, makanya tahun 2018 saya beranikan diri ya untuk ikut kompetisi ya menjadi anggota KPU Kabupaten Merangin. Waktu kompetisi tentu banyak dong Bang kompetitornya. Ya. Nah, jadi sebelum ke situ saya sampaikan sedikit bahwa sebelum ikut seleksi KPU saya pernah ikut seleksi Bawaslu juga. Oh, pokoknya tetap mengawasi. Tetap mengawasi. Nah, jadi seleksi Bawaslu itu tetap tahun 2018, cuma bulannya lebih bulan Juli ya, bulan Juli ikut seleksi Bawaslu ya, karena kita punya basic pengawasan tadi ya, sebelumnya kan dari Panwasjam. Nah, tapi rupanya ini ya nasib baik belum berpihak, jadi bisa dibilang ini belum beruntung ya, belum terpilih gitu. Dan kemudian baru ke KPU. Ya, baru ke KPU. KPU itu mulai seleksi ini bulan September. Gitu. Nah, artinya bulan Juli sampai Agustus saya seleksi di Bawaslu, gagal ya, belum terpilih. Kemudian September ikut lagi di seleksi di KPU untuk KPU. Gitu.
Alhamdulillah terpilih, Bang. Ya, ya, alhamdulillah. Bicara kepemiluan nih, Bang, Ya. atau pemilihan. Nah, ini kan kita sedang dalam proses pemilihan wakil bupati untuk mendampingi Pak Masyuri. Ya, ya. Posisi KPU dalam pemilihan ini di mana, Bang? Nah, jadi kalau untuk terkait dengan pemilihan pengisian kekosongan wakil bupati itu, karena kita di Merangin ini karena bupati kita terpilih menjadi gubernur. Nah, tentu secara otomatis wakil bupati itu menjadi pertama kemarin kan PJ ya. PJ bupati, kemudian baru dilantik secara definitif menjadi bupati. Nah, tentu secara otomatis ini posisi wakil bupati ini menjadi kosong gitu. Nah, jadi untuk mengisi kekosongan posisi wakil bupati itu sudah menjadi ranahnya pemerintah daerah dan DPR gitu. DPRD ya. Berarti tidak ada campur tangan KPU Ya, lagi? ya, KPU kalau untuk pengisian kekosongan itu memang tidak ada ini, karena memang sudah menjadi kewenangan dari pemerintah daerah dan DPRD kabupaten yang masing-masing. Sejauh ini, secara mungkin konsultasi pun tidak ada ya? Kalau secara kedinasan memang tidak ada. Tidak ada. Paling konsultasi via telepon yang terkait dengan kira-kira mekanisme. Iya, ya seperti itu. Saya tuh kangen dengan ada kalimat sakti Oh, dari Abang. gitu. Nah, mungkin sobat-sobat inspirasi juga bisa mengambil dari itu. Iya, iya. Nah, jadi yang selalu saya tanamkan dulu ya, karena memang ini sebenarnya sudah menjadi doktrin di dunia mahasiswa ya, bahwa sebenarnya bagi sebagian orang ya, ketika kita mahasiswa menyampaikan berorasi, unjuk rasa, kalau istilah apanya itu demo ya, demo, bagi sebagian orang itu menganggap untuk apa? Ya. Capek-capek aja ya, panas-panasan di jalan gitu, habis suara gitu kan, keringatan, panas apa. Tapi selalu saya sampaikan bahwa intinya hari ini kita jangan pernah berpikir kita dapat apa dari perjuangan gitu. Karena bagi sebagian orang itu apa ya? Apa yang kamu dapatkan dari apa yang kamu lakukan itu? Saya selalu tanamkan itu. Jangan pernah berpikir apa yang kamu dapatkan dari apa yang kamu perjuangkan. Tapi yakinlah akan ada puluhan, ratusan, bahkan ribuan orang yang akan menikmati perjuangan itu. Nah, itu yakinkan itu. Artinya kita tidak tetap konsisten pada penyampaian pendapat kita bahwa ini adalah kebenaran gitu. Suarakan itu gitu. Jangan pernah pikir kita dapat apa gitu. Tapi akan ada ratusan ribuan bahkan jutaan orang akan menikmatinya gitu. Nah, jadi itu yang selalu ini ya menjadi doktrin bagi mahasiswa yang khususnya saya pribadi gitu. Tetap semangat. Ya, tetap semangatnya. Karena memang ini ya yang namanya mahasiswa itu ya, modal kita itu pertama itu semangat gitu. Ya. Kalau mahasiswanya sudah ada semangat itu artinya apa ya? Melempam ya dunia kemahasiswaan itu ya. Memang dunia mahasiswa itu memang dunianya itu gitu. Nah, artinya ketika hari ini kita melihat ada yang kebijakan rasanya kurang benar ya menurut kita ya, kurang populis, kurang menyentuh kepada akar rumputnya. Jadi kita tetap tergerak gitu. Tapi karena sekarang ini kan sudah ada batasan-batasan gitu. Yeah. Nah, artinya ketika jadi mahasiswa gunakan kesempatan itu. Ya. Gitu, Bang. Tadi saya gini kan, karena ini yang merinding. Jadi sobat-sobat inspirasi itu bincang-bincang kita, semoga ini dan bukan semoga, tapi ini memang menginspirasi, menginspirasi untuk anak-anak muda bahwa Bang Hairul ini sudah meniti karirnya di kepemiluan dan pengawasan, pengawasan dulu. Itu dari dunia mahasiswa. Jadi jangan mengartikan bahwa kita nunggu selesai dulu baru ini gitu Bang. Nah, dan saya selalu ingat ketika beliau ingin menutup sebuah pidato ataupun ini tetap semangat, lanjutkan perjuangan karena perjalanan kita masih panjang. Memang betul ini tidak akan berhenti, ini tidak berhenti dan kita memang harus terus bergerak gitu Bang.
Sampai jumpa di sebelum Bung Doni tutup, saya ini yang sampaikan Bung Doni tadi. Memang itu ya modal kita pertama itu semangat. Kemudian yang namanya hidup kita ini kan perjuangan. Ya, artinya kita tidak akan pernah berhenti berjuang ya selama napas ini masih ini ya, masih kita bisa menghirup napas masih nyawa masih di kandung badan ini kita tidak akan pernah berhenti berjuang ya. Karena perjalanan kita ini akan berhenti ketika hidup ini berhenti. Nah, artinya ketika kamu berhenti berjuang berarti kamu berhenti hidup gitu. Nah, itu makanya saya sampaikan modal gitu selaku mahasiswa, selaku anak-anak muda itu adalah semangatnya. Nanti itu yang saya bilang sebelum saya tutup sesi ini ya, podcast kita hari ini, itu saya sampaikan untuk kawan-kawan ini anak-anak muda ya dimanapun berada ya, khususnya anak-anak muda mahasiswa Kabupaten Merangin, bahwa selaku mahasiswa itu kita harus punya semangatnya. Kemudian punya motivasi yang kuat ya, kemudian perjuangannya kita tidak akan pernah berhenti berjuang. Makanya itu saya sampaikan, tetap semangat, lanjutkan perjuangan karena perjalanan kita masih panjang. Itu tuh. Baik, sobat inspirasi, pokoknya tonton terus Don Podcast dan konten-konten lainnya di Don Entertainment. Kita jumpa di next podcast. Terima kasih, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan tetap mengawasi. Walaupun judulnya KPU nih. Kan divisi saya pengawasan, divisi hukum dan pengawasan. Betul. Terima kasih.